Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Pengumuman Ibadah Raya Minggu GBT KO Tirtoyoso akan diaktifkan kembali pada tanggal 5 September 2021. Ibadah disertai perjamuan kudus. Ibadah Raya Minggu GBT KO Tirtoyoso akan dibagi menjadi 3 sesi. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10 pagi, ibadah ketiga pukul 4 sore. Jemaat diharapkan datang beribadah sesuai dengan sesi ibadah seperti biasanya. Tidak disarankan untuk datang beribadah pada jam dan sesi ibadah yang berbeda. Menghimbau kepada jemaat untuk dapat melakukan vaksinasi COVID-19 minimal 1 kali demi menjaga diri Anda dan juga orang lain dari COVID-19 pada saat beribadah bersama di gedung gereja. Jemaat yang datang beribadah wajib untuk memakai double masker, masker medis, dan masker kain demi kebaikan Anda bersama. Ibadah Raya minggu depan sementara akan dijalankan secara online pukul 8 pagi melalui tayangan YouTube. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari dapat memberikan persembahan online melalui QR Code yang tertera atau bisa membuka link QR Code di deskripsi di bawah. Atau Anda juga bisa membawa persembahan Anda ke gereja melalui Bapak Rio. Demikianlah pengumuman sepekan. Mohon untuk menginfokan pengumuman ini kepada jemaat lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali. Mari mempersiapkan hati yang terbaik bagi Dia, sebab Dia layak menerima segala pujian kita. Lebih lagi percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan. Dia sanggup melakukan segala perkara yang ajaib bagi kita. Oleh sebab itu biarlah kita berharap hanya kepada Tuhan kita. Haleluya. Pengharapanku, kekuatan dalam hidupku, dalam terjal jalanku, Kau selalu ada menolongku. Hanya Engkau yang kami andalkan. Kau yang ku andalkan. Hanya Engkau yang kami perlukan, Tuhan. Kau yang ku perlukan. Ku percaya kuasa-Mu sanggup pulihkanku dan bebaskanku. Ku percaya kuasa-Mu bangkitkan imanku.
Yesus. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu yang sanggup memulihkan hidup kami. Kuasa-Mu yang sanggup bangkitkan iman kami. Oleh sebab itu biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau akan menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Dan biar hati kami terus berharap hanya kepada Tuhan. Sebab Engkaulah satu-satunya pengharapan kami yang tidak akan pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur biar hati kami terus bersuka. Biar hati kami terus bersyukur sebab Engkau baik dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Mari lebih lagi semangat. Kita mau bawa hidup kita yang terbaik. Sebab Dia Allah yang dahsyat. Sebab Dia Allah yang hebat. Yang akan menyatakan kuasa-Nya bagi kita. Haleluya. Mari katakan bersama. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Sebab Dia Allah yang berkuasa. Mari lebih lagi nyatakan syukur kita kepadanya. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Ya Bang, haleluya. Dia Allah yang berkuasa, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Dia Allah yang berkuasa. Betapa hebat kuasa-Nya bagi kita. Amin. Biarlah terus kita menaruh pengharapan hanya di dalam Dia. Mari kita mau siapkan hati kita yang terbaik. Sebab hanya Dialah satu-satunya pengharapan dalam hidup kita. Rencananya tidak pernah gagal. Dia akan menyatakan yang terbaik dalam hidup kita. Mari berserah. Haleluya. Terima kasih. Kasih-Mu, karya-Mu, nyata dalamku.
percaya, Ku kami percaya, aman di dalam genggaman-Mu Tuhan. ku aman Haleluya. dalam-Mu. Lebih lagi katakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Percaya, Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. kami menaruh pengharapan kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Karena kami percaya kami akan aman di dalam Engkau. Engkau yang akan memberikan yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau disenangkan melalui pujian kami. Dan biar hati kami terus percaya akan kuasa-Mu yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya Tuhan. Terima kasih, kami mempersiapkan hati kami yang terbaik. Biarlah firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami yang baik. Biar tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, yang subur, dan yang akan memberikan buah-buah. Biarlah Tuhan berkarya, Tuhan beracara buat setiap hidup kami yang mendengar. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah kuasa-Mu menaungi kehidupannya Tuhan. Terima kasih, kami siapkan hati yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, damai sejahtera buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa, sekalipun mungkin Bapak Ibu di tempat masing-masing. Tapi kita bersama-sama mau mendengar akan firman Tuhan. Saudaraku, saya membaca satu artikel ya. Ini terjadi pada abad ke-10, ada seorang tokoh yang terkenal ya. Dia punya prestasi yang begitu luar biasa di bidang militer, di bidang budaya, dan pastinya dia adalah orang yang sangat terkenal. Dia punya kedudukan yang tinggi dan pastinya dia juga adalah orang yang memiliki harta yang banyak. Suatu kali di masa akhir hidupnya, saya memang tidak membaca di situ dikatakan pada usia berapa, ya, tetapi saya perkirakan di atas 50-60 tahun. Dan dia berkata di masa akhir hidupnya, mendekati masa-masa akhir hidupnya, dia mencoba memutuskan untuk mencari tahu sepanjang umur hidupnya itu berapa hari, berapa kali kira-kira dia merasakan yang dinamakan bahagia. Lalu dia mulai menghitung. Dan didapatilah satu angka selama sepanjang hidupnya dia hanya mengalami kebahagiaan selama 14 kali. Saya menghitung saudaraku, kalau usia 60 aja ya, kalau bahagianya hanya 14 kali, berarti 4 tahun sekali kira-kira dia baru merasakan bahagia 1 kali. Setiap manusia membutuhkan suatu situasi, satu perasaan hati yang dinamakan bahagia. Seorang ahli mengatakan ketika dia bertanya kepada banyak orang dengan surveinya, ya, dia mendapati bahwa seseorang akan merasa bahagia itu dalam banyak hal, Bapak Ibu. Coba mari kita renungkan bersama. Sepanjang hidup saudara dan saya, kapan dan di saat yang bagaimana kita merasakan rasa yang bahagia? Mungkin saudara merasa bahagia kalau
Wah, bisa jalan-jalan ke luar negeri, keliling Eropa. Ya, kalau bisa ke ruang angkasa. Sebagian orang dikatakan, wah saya bahagia. Kenapa? Karena hari ini saya dapat undian berhadiah. Ya. Atau sebagian orang lagi ketika ditanya dia mengatakan, saya bahagia karena bisa bertemu dengan keluarga, dengan anak-anak saya. Saya bisa membeli itu, saya bisa makan gratis. Itu pun menjadi satu hal yang membuat dia bahagia. Tetapi ahli ini dalam surveinya dia mengatakan, semua kata bahagia yang dicari oleh banyak orang, dicari oleh semua manusia, dikatakan semuanya itu hanya sementara. Karena semuanya suatu kali akan berakhir. Tetapi firman Tuhan mengatakan itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang bahagia. Bagaimana orang bisa menikmati kebahagiaan. Sebab itu kita mau belajar dari tema pada pagi hari ini, yaitu memperhatikan firman-Nya, itu akan membuat kita berbahagia. Amsal 16 ayat yang ke-20, kita mau baca bersama. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan mengatakan siapa yang memperhatikan firman, dia akan mendapat segala kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya. Sebab itu mari kita mengambil satu tindakan untuk kita percaya. Mulai memperhatikan firman Tuhan. Dan saudara nanti akan mendapatkan apa yang disebut dengan kebahagiaan yang sejati. Saudaraku, kata memperhatikan. Ya. Suatu kali ada seorang misionaris, seorang wanita, dia melayani di daerah Pulau Sumba dan sekitarnya. Di sana itu banyak usaha yang namanya tenun, ya, sebab itu kita selalu mendapatkan kain tenun itu biasanya dari luar pulau, saudaraku. Ketika dia mendatangi seorang ibu, ya, di satu rumah, ibu ini usahanya rupanya juga sedang menenun kain, ya. Ketika dia bertemu, dia bertanya dengan ibu ini, mulai dari ibu usia berapa, sejak kapan, ya, melakukan usaha tenun ini, berapa dalam 1 bulan dihasilkan kain dan sebagainya. Yang menjadi heran misionaris ini, ibu ini ketika ditanya, dia tidak sama sekali tidak melihat. Ya, biasanya kita punya kebiasaan yang menjadi satu kesopanan ketika kita berbicara, kita harus memandang kepada lawan bicara kita. Ya, tetapi ibu ini tidak berbicara sehingga misionaris ini menjadi heran. Sehingga suatu kali dia bertanya, "Ibu, saya boleh tanya? Kenapa ketika saya bertanya kepada ibu kemarin, ibu tidak pernah sekalipun memandang kepada saya?" Ibu yang sedang menenun ini mengatakan, "Maaf Bu, ketika saya menenun, saya harus benar-benar fokus. Mata saya harus benar-benar tertuju pada setiap helai benang. Karena jika salah satu benang aja, itu akan membuat kualitas kain yang dihasilkan menjadi jelek." Firman Tuhan mengatakan kalau engkau mau bahagia, mari kita memperhatikan firman. Mari kita mau fokus, arahkan sungguh-sungguh hati kita, pikiran kita kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita akan dikatakan orang yang berbahagia. Lukas 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ketika kita memperhatikan firman Tuhan dimulai dari mana? Ya, firman Tuhan mengatakan iman timbul dari pendengaran. Lukas 11:28 mengatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah. Yang pertama, saudaraku, supaya kita bisa bahagia di dalam hidup kita, itu adalah mendengarkan firman Allah. Mendengarkan itu beda dengan mendengar. Ya. Beberapa bulan yang lalu kami mendapat seekor burung. Burung ini pintar berkicau. Ya. Suatu pagi ketika saya sedang memasak
Tiba-tiba burung ini, tiba-tiba saya mendengarkan suara kucing yang mengeong. Tapi saya dengar mengeongnya rada melengking gitu, enggak seperti biasanya. Ya Bapak Ibu. Ketika saya mendengar, saya mulai memperhatikan, saya mulai pasang telinga saya. Saya mulai konsentrasi mendengarkan, ini suara siapa? Suara kucing saya atau suara lain? Ketika saya berusaha konsentrasi mendengarkan dengan baik, saudaraku, baru saya tahu. Ternyata itu adalah suara kicauan burung yang menirukan kucing saya sedang mengeong. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu untuk membedakan antara mendengar dan mendengarkan. Kalau mendengar itu sepertinya kadang-kadang secara tidak sengaja kita mendengar. Tapi kalau kita mendengarkan, itu ada tindakan yang disengaja. Kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Itu arti kata mendengarkan. Dalam bahasa asing dikatakan akowo. Artinya memahami dengan mendengar. Atau setelah mendengar. Nah, saudaraku, jadi bahagia itu terjadi apabila saudara dan saya mau mendengarkan. Sengaja mengambil tindakan untuk mendengarkan. Dan dikatakan tadi harus dengan mengerti. Ya. Jadi kalau hanya mendengarkan tapi kita tidak mengerti ya sama aja saudaraku. Ya, tapi kita perlu mengerti. Coba kita baca di dalam Matius 13 ayat yang ke-19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu, itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya. Sebab itu kita harus mendengarkan dan mengerti. Harus memahami apa yang dimaksud dengan firman Tuhan itu. Sebab dikatakan kalau kita tidak mengerti, ya, maka iblis akan datang merampas yang ditabur dalam hati orang itu dan dikatakan itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Kita perlu mengerti waktu mendengarkan firman Tuhan. Ya, kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Kalau kita mendengar Tuhan dengan mengerti dikatakan, benih itu jatuh di tanah yang baik. Saudara perhatikan, kalau kita mendengar firman Tuhan dan kita tidak mengerti, itu sama dengan benih yang jatuh di pinggir jalan. Tetapi kalau kita mendengar firman Tuhan dan kita mengerti, itu sama dengan benih yang jatuh di tanah yang baik. Benih yang jatuh di tanah yang baik akan bertumbuh. Dan dikatakan dia akan berbuah. Bukankah itu hal yang membahagiakan kita semua? Berbuah 100 kali, 60 dan 30 kali lipat. Bicara masalah tentang buah, saudaraku, itu tidak berarti segala sesuatu yang bisa kita ukur dengan materi. Ya. Tetapi ketika kita bisa menikmati damai sejahtera, kita bisa menikmati ketenangan di dalam kehidupan keluarga kita, ya, di dalam hari-hari kita, itu yang disebut bahagia. Dan kita akan menikmati lebih dari yang lain. Sebesar apa pengertian kepada kita akan firman Tuhan, itulah yang akan menghasilkan buah yang berlipat kali ganda. Ketika firman itu jatuh di tanah yang di pinggir jalan, itu artinya, saudara tahu kalau pinggir jalan itu biasanya untuk lalu lalang mobil, ya, tronton lewat di situ. Kalau pinggir jalan itu tanahnya tidak keras, ya.
bisa sewaktu-waktu akan longsor. Sewaktu-waktu tanah itu akan jatuh, ya. Nah, dikatakan kalau itu jatuh di tanah di pinggir jalan, iblis akan mengambil sebab tanah itu tidak akan benih itu tidak akan masuk ke dalam tanah dan dia tidak mungkin bertumbuh. Sebab itu saudaraku, jangan kita menjadi orang Kristen pinggir jalan. Ya. Orang Kristen pinggir jalan itu orang Kristen yang sepertinya mendengar firman, tetapi akan secepat itu pula dia lupa. Jangankan mengerti, ya, ingat aja tidak. Karena dengan segera burung akan mengambilnya. Burung akan merampas benih itu. Supaya apa, saudaraku? Supaya setiap orang itu tidak percaya. Sebab apa? Sebab dia tidak mendengar, sebab dia tidak menerima benih itu. Ketika dia tidak mendengar dan tidak menerima benih itu, ya, dia tidak akan percaya. Dan pada akhirnya tidak akan diselamatkan. Nah, ini yang bahaya. Sebab itu saudara, biar kita menjadi orang Kristen yang seperti tanah yang baik. Ketika benih itu jatuh di tanah yang baik, saudaraku, ya, itu artinya dia jatuh di tanah yang sudah tidak keras. Saudara tahu kalau di sawah itu kalau para petani mau menanam padi, ya, sebelumnya tanah itu dibajak dulu. Tanah itu digemburkan dulu. Tanah itu batu-batunya dikeluarkan dulu, dihancurkan, dilembutkan dulu, baru benih itu ditabur. Baru kemudian benih itu akan bisa timbul akar dan akar itu akan masuk ke dalam dan dia akan tunas itu akan muncul ke atas. Nah, demikian juga kita. Kita harus menjadi orang Kristen yang seperti tanah yang baik. Untuk menjadi tanah yang baik kita harus lewati proses. Harus dibajak. Harus dihancurkan. Keakuan kita, kesombongan kita. Cara hidup kita yang tidak pantas. Harus dibajak, dihancurkan. Supaya kita bisa menjadi tanah yang baik dan ketika benih itu masuk ke dalam hati kita, dia akan segera bertumbuh. Tanah yang baik juga, tadi saya katakan sudah tidak ada batu-batu lagi. Dikatakan dalam firman Tuhan, ada juga benih itu yang jatuh di batu-batu. Ketika benih itu jatuh di batu, dia mungkin bertumbuh sebentar. Tetapi kemudian karena dia tidak bisa, akarnya itu tidak bisa masuk sampai ke dalam tanah karena tanahnya hanya sedikit. Dikatakan ketika matahari bersinar dengan panas, segeralah layu. Untuk menjadi tanah yang baik kita harus mengeluarkan setiap batu-batu di dalam hati kita. Segala hidup dosa kita harus buang. Kepentingan diri sendiri. Banyak kali kita mengasihani diri sendiri, saudaraku. Ya. Itu yang menghambat benih itu masuk. Karena apa? Karena tanah itu dangkal, karena banyak batunya. Oleh sebab itu kita mau buang setiap batu-batu dosa yang tersembunyi. Ya, kesombongan, kepahitan kita mau lepaskan itu. Lalu yang ketiga, saudaraku, ketika ia jatuh di semak duri. Ya, dia akan bertumbuh tapi segera akan mati. Karena apa? Banyak mendapatkan himpitan, banyak mendapatkan tekanan dari kanan kiri. Kekhawatiran hidup, tipu daya iblis, itu yang akan membuat kita menjadi goncang. Itu yang akan membuat iman kita menjadi mati. Oleh sebab itu kita mau menyiapkan diri kita supaya kita bisa menjadi tanah hati yang baik. Ya,
tanah hati yang siap ketika benih itu jatuh dan dia akan segera bertumbuh. Saudaraku, yang pertama kita perlu mendengarkan firman Tuhan. Menyiapkan hati kita sebagai tanah hati yang baik. Sebab itu saudara, kalau saudara banyak kali dihadapkan pada masalah-masalah, ya, dihadapkan pada tekanan di kanan kiri, kita sudah melayani dengan baik, kita sudah melakukan segala sesuatu dengan baik, tapi kita tidak pernah dihargai sepertinya. Ingat, itu adalah satu pembentukan dari Tuhan. Supaya benar-benar kita memiliki hati yang sudah tidak mementingkan diri kita sendiri. Supaya kita tahan ketika kita menghadapi tekanan-tekanan yang ada di dalam hidup kita. Hanya ketika kita mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mengerti Bapak Ibu. Itu yang akan membuat saudara dan saya menjadi kuat. Karena segala sesuatu kita mengerti. Semuanya itu datangnya dari Tuhan. Semua yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Itu pasti mendatangkan kebaikan. Sekalipun pada awalnya sepertinya kita merasa begitu tertekan. Sepertinya kadang-kadang kita merasa, Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Katanya Tuhan janji bahwa Dia akan pegang tanganku. Tapi sepertinya kita dibiarkan sendiri. Saudaraku, kalau kita punya firman Tuhan, kalau setiap kali firman Tuhan diperdengarkan dan kita mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan kita mengerti, ya, pasti saudara dan saya akan memiliki kekuatan. Menjadi orang Kristen yang tidak lemah. Menjadi orang Kristen yang tidak cepat putus asa. Menjadi orang Kristen yang tidak cepat meninggalkan panggilannya. Ya. Banyak hamba-hamba Tuhan ketika mendapat tekanan, ketika mendapat masalah, terhimpit oleh semak duri, lari saudaraku. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan saudara dan saya. Izinkan Tuhan membentuk tanah hati kita. Ya, supaya kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Saya percaya kita akan dapat melewati semuanya itu. Ya, karena kita mendengar dan mengerti akan firman Tuhan. Lalu yang kedua, saudaraku, tadi dikatakan dalam Lukas 11 ayat 28, coba tolong dibacakan lagi. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ya, dikatakan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Yang kedua, saudaraku, kalau saudara dan saya mau hidup berbahagia yang sejati, bahagia yang dari Tuhan, yang sementara, yang tidak cepat berlalu. Yang kedua, kita harus memelihara firman Tuhan. Kata memelihara ini bahasa aslinya pulaso, itu artinya menjaga, berjaga-jaga, mematuhi. Jadi kita perlu memelihara firman Tuhan dengan berjaga-jaga. Patuh, nurutlah sama firman Tuhan. Ya, jangan kita jadi orang Kristen yang selalu memberontak, protes. Jadi artinya kita ini menjadi penjaga firman untuk diri kita sendiri. 2 Raja-Raja 9 ayat 17, tolong dibacakan. Ketika penjaga yang sedang berdiri di atas menara di Yisrael melihat pasukan Yehu datang, berserulah ia, ada kulihat suatu pasukan. Berkatalah Yoram, ambillah seorang penunggang kuda, suruhlah ia menemui mereka serta menanyakan, apakah ini kabar damai? Ya, kalau saudara baca di dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 17 itu dikatakan pasukan Yehu itu akan datang menyerang pasukan Raja Yoram. Kerajaan Raja Yoram. Tetapi Raja Yoram sudah menempatkan seorang penjaga. Ya, zaman dahulu itu satu kerajaan pasti punya menara, punya benteng, saudaraku. Karena disitulah mereka bisa membuat pertahanan.
Yoram rupanya sudah menempatkan seorang penjaga di atas menara. Menara itu bukan tempat yang bukan tempat yang rendah, bukan. Menara itu pasti tinggi, menara Eiffel. Ya. Itu pasti tinggi. Benteng-benteng kerajaan zaman dulu itu pasti dibangun tinggi sedemikian rupa ya, supaya ketika pasukan datang mereka bisa bertahan di situ. Nah, apa tugas penjaga ini, saudaraku? Ketika dia menjaga di atas menara, dia bisa melihat dengan luas apa yang terjadi di bawah. Dia bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang ada di bawah. Oleh sebab itu penjaga ini ketika dia ada di atas, ketika dia selalu berjaga-jaga di atas, saudaraku, dari jauh dia sudah melihat, oh ada pasukan dari Raja Yehu. Dia akan datang rupanya untuk menyerang kerajaan Yoram. Ya, lalu cepat-cepat penjaga ini memberitahu Raja Yoram, dibilang apa? Aku lihat satu pasukan. Saudaraku, untuk memelihara, untuk menjaga, untuk membuat satu pertahanan, untuk menjaga firman, ya, kita harus berada di tempat yang tinggi. Kualitas rohani kita harus tinggi. Kualitas rohani kita harus di atas rata-rata kebanyakan orang. Oleh sebab itu, saudaraku, ya, jangan kita menjadi orang Kristen ya, aku mau begini aja lah. Jadi jemaat biasa aja. Ya. Sudah melayani, saudaraku, semangat, sudah melayani dengan bagus, ya. Hanya karena ada masalah-masalah yang kecil, dia mulai berkata, enak jadi jemaat biasa. Gak usah melayani, pusing melayani. Saya sudah melakukan yang terbaik, masih dicela. Ya, saya sudah bekerja dengan baik, masih tidak dihargai. Itu artinya kita tidak punya kualitas rohani yang tinggi. Kita harus punya kualitas di atas rata-rata. Ya, supaya apa, saudaraku? Supaya kita ketika kita ada di tempat yang tinggi, ketika kualitas rohani kita di atas, kita akan bisa melihat apa yang terjadi di bawah kita. Sehingga sebelum apa yang terjadi di bawah kita itu mempengaruhi hidup rohani kita, kita bisa dengan cepat mempersiapkan diri. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Habakuk pasalnya yang kedua, ayat yang pertama. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Amin. Saudaraku, yang kedua, bagaimana cara kita memelihara firman? Ya, kalau saudara baca di kitab Habakuk ini, Nabi Habakuk ini sedang mengalami satu kegalauan. Dia lagi bingung, saudara. Dia bingung kepada Tuhannya. Sepertinya Tuhan membiarkan umatnya ditindas oleh Babel. Kenapa Tuhan? Dia berkata, Tuhan berapa lama lagi? Kenapa Tuhan tidak bersegera menolong umatmu? Kenapa Tuhan membiarkan umatmu ditindas sedemikian rupa? Tapi kita melihat dalam kegalauannya, dalam kebingungannya, dalam ketidakmengertiannya, Nabi Habakuk dikatakan, aku berdiri di tempat pengintaianku. Tempat pengintaian itu dikatakan dia berdiri tegak di menara. Untuk apa? Untuk meninjau, untuk melihat. Dikatakan dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Dia sedang mengadu kepada Tuhan. Dia menangis untuk bangsanya. Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan umat ini ditindas sedemikian rupa? Kenapa Tuhan tidak bersegera melepaskan bangsa ini? Dia tidak lari meninggalkan Tuhan. Dia tidak marah. Dalam ketidakmengertiannya, kenapa Tuhan sepertinya tidak adil.
Tapi Nabi Habakuk dia datang ke menara. Ke tempat pengintaian, dikatakan apa? Dia menantikan. Kalau saudara baca di kitab Mazmur, ya ada kata di sana, aku menanti-nantikan. Itu artinya kita sedang mengikatkan diri. Terlilit kuat dengan Tuhan. Ketika kita kuat berpegang kepada Tuhan, ketika kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan, kita tidak akan pernah jatuh. Kita tidak akan pernah menjadi orang Kristen yang mudah lemah. Sebab kepada Tuhan kita yang besar kita mengikatkan diri kita. Itu artinya menanti. Nabi Habakuk dalam kegalauannya, dalam ketidakmengertiannya, tetapi dia berada dalam kebingungan, tetapi dalam iman. Karena dia tahu kebenaran firman Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Tuhan yang adil, yang maha mengerti, yang tidak pernah salah. Dan dikatakan, aku menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya. Dia menanti, saudaraku. Banyak kali dalam kehidupan kita, ketika Tuhan izinkan melihat ketidakadilan di depan kita, bahkan mungkin kita mengalami apa yang kita lakukan. Udah lari aja. Toh masih banyak orang yang bisa menerima aku. Masih banyak tempat pelayanan yang bisa aku melayani di sana. Saudara, kita tidak pernah bisa belajar bertahan. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita. Ketika engkau dalam tekanan, dalam persoalan, kita harus belajar membuat satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Habakuk tahu, dia datang, dia menunggu dalam doanya, dia menanti jawaban Tuhan. Dia mengadu kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Dan dia nanti sampai Tuhan menjawab. Sehingga pada akhirnya, saudaraku, Habakuk mengerti. Oh, ini toh maksud Tuhan. Oh, ternyata ini yang akan Tuhan lakukan. Sehingga ketika dia mengikatkan diri kepada Tuhan, ketika dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, ketika dia terus duduk, dia mendengar sampai Tuhan menjawab pengaduannya, dia bisa mengerti. Dia bisa memandang masalah itu dengan cara pandang Tuhan. Beberapa minggu yang lalu saya sudah sampaikan, ya, untuk menjadi pribadi yang unggul kita harus mengerti. Menempatkan diri, memandang segala sesuatu dengan kacamatanya Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupan kita. Sebab kalau tidak, saudaraku, kalau kita menilai segala sesuatu dengan cara kita, dengan kepandaian kita, dengan akal kita, kita akan banyak mengalami kesalahan. Tetapi ketika kita menempatkan diri kita di hadapan Tuhan, membangun hubungan yang baik, firman Tuhan berkata Tuhan akan menyampaikan rahasia-rahasianya kepada orang-orang yang dekat kepadanya. Jadi seberapa kita bisa mendengar suara Tuhan, itu tergantung dari seberapa dekat kita membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga ketika segala sesuatu akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, kita tahu apa yang menjadi maksud Tuhan. Kita tidak menjadi pribadi yang cepat putus asa. Karena Tuhan bekerja sama di dalamnya, pasti untuk mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dan kebinasaan. Asal kita memperhatikan firman Tuhan. Asal kita mencoba mengerti, saudaraku, ya, memelihara firman di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku, lalu yang ketiga, saudara. Lukas 21 ayat yang ke-34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atasmu sebagai suatu jerat. Jagalah hidupmu,
Jagalah dirimu supaya apa? Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi, kepuasan dunia. Hati-hati, jaga diri kita. Milikilah cara hidup yang benar sebagai anak-anak Tuhan. Milikilah kualitas rohani di atas rata-rata orang kebanyakan. Supaya dikatakan apa? Ketika hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atasmu sebagai suatu jerat. Jadi saudaraku, kita harus menjaga diri kita. Banyak kali orang berkata, loh itu kok boleh? Loh di sana kok boleh? Kok aku tidak? Tapi kalau saudara mengerti firman Tuhan, memelihara, menjaga dalam doa dan hubungan yang baik dengan Tuhan, dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan, tidak akan timbul pertanyaan-pertanyaan itu dalam hidup kita sebab kita mengerti dengan pasti. Ya. Nah, saudaraku, tanda orang yang memelihara atau mematuhi atau menuruti firman-Nya, Yohanes 14 ayat 23 dikatakan, Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. iya, kalau engkau mematuhi, memelihara firman itu, menjaga diri kita, supaya tidak hidup dalam kesenangan dunia, lebih mengutamakan hal-hal dunia daripada Tuhan, menghabiskan waktu yang sia-sia daripada duduk diam di kaki Tuhan. Ya. Itu dikatakan kita adalah orang yang tidak berbahagia, tetapi orang yang berbahagia adalah memelihara. Orang yang patuh, dikatakan itu berarti kita mengasihi Tuhan. Saya tidak akan panjang lebarkan mengasihi Tuhan. Saudara tahu bagaimana orang mengasihi. Ya, dia pasti mau berkorban, melakukan segala sesuatu untuk orang yang dikasihi. Dan apa akibatnya? Ketika kita bisa memelihara dan mematuhi firman Tuhan, Yohanes 17 ayat 6 dikatakan, Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Dikatakan mereka akan menjadi milikku. Ya. Orang yang bisa menjaga firman, orang yang bisa menuruti firman, dikatakan kita akan menjadi miliknya Tuhan. Amin. Kalau kita menjadi milik Tuhan, saudaraku, Dia itu Bapa kita. Apa yang Bapa miliki pasti kita miliki. Ya. Apa yang Tuhan sediakan pasti bisa kita nikmati. Lalu yang kedua, Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Dikatakan kalau kita menuruti firman Tuhan, kalau kita mau memelihara firman Tuhan, mengasihi Tuhan, dibilang Yesus dan Bapa itu akan datang. Datang ke rumah saudara, datang bersekutu bersama-sama. Artinya kita akan menikmati kehadiran Tuhan. Saudaraku, di hari-hari yang terakhir ini ketika kita dihadapkan pada pandemi yang begitu luar biasa. Ya, semua orang tanpa terkecuali, bahkan orang yang beriman sekalipun pasti terasa seperti dicekam. Khawatir, takut, ya. Kadang-kadang lewat di jalan begitu sepi, saudaraku, enggak ada orang yang lewat. Semuanya takut dengan virus yang melanda. Tetapi dikatakan kalau kita mengasihi Tuhan, Yesus dan Bapa akan datang bersekutu.
Sehingga kita bisa menikmati kehadiran Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir, semuanya dapat dirubah. Duka cita dirubah menjadi sukacita. Ya. Keputusasaan dirubah menjadi hidup yang penuh pengharapan. Kegalauan dalam hidup akan diubah menjadi damai sejahtera, ketenangan. Saudara pernah mencoba? Coba Bapak Ibu mulai ketika engkau merasakan kekhawatiran, tekanan dalam hidup. Datanglah di bawah kaki Tuhan. Nikmatilah kehadirannya. Dan rasakan bahwa saudara akan mendapat kelepasan. Lalu yang terakhir Yohanes 8 ayat 51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Barang siapa menuruti firman-Ku, dia tidak akan mengalami maut selama-lamanya. Jadi saudaraku, kalau saudara mau hidup bahagia, sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama tadi, mari kita mau memperhatikan firman. Mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Memeliharanya. Menjaga itu dalam kehidupan kita. Dan itu yang akan membuat saudara dan saya akan menikmati bahagia yang sejati. Bahagia ilahi yang kekal. Yang tidak akan pernah berakhir. Bukan bahagia sementara seperti yang dunia berikan. Tapi kita akan menikmati kebahagiaan yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan yang sudah disampaikan pada hari ini. Kalau saudara dan saya mau menjadi orang-orang yang berbahagia, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, perhatikanlah firman. Mari kita mau memperhatikan firman dengan mendengarkan, dengan sengaja, merenungkan itu dalam kehidupan kita. Kita juga perlu memelihara firman itu dengan cara menjaga kehidupan kita, menjaga hidup rohani kita, supaya kita tetap ada dalam kualitas rohani yang tinggi di hadapan Tuhan. Miliki hidup doa, supaya kita terus bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Supaya kita bisa menikmati kehadirannya. Karena dengan demikian, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang sanggup mengalami ketenangan di tengah kecemasan hidup yang melanda dunia. Kita tetap bisa berdiri tegak di hadapan Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Bahagia, Haleluya. yakin teguh, Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Yesus abadi,
bahagia Tuhan. Sekarang kami mengerti Tuhan, kami perlu mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami harus berusaha untuk mengerti dan memahami. Kami harus memelihara firman-Mu di dalam hidup kami, menjaga diri kami di hadapan-Mu, supaya setiap kami mendapat perkenanan-Mu Tuhan. Dan itulah yang akan membuat kami menikmati kebahagiaan selama-lamanya. Karena kami tahu sebentar lagi ketika Engkau datang, Engkau berkata, Engkau akan menjemput kami saleh-saleh-Mu. Dan biar setiap kami Tuhan masuk dalam bilangan buah sulung kerajaan itu Tuhan. Terima kasih, kami mau terus membangun hubungan dengan Engkau Tuhan.
Kami mau menjadikan Engkau sebagai Raja penguasa di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih. Bersyukur untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Kami tahu Engkau sudah memberkati setiap kami. Dan Roh Kudus-Mu akan membentuk kami supaya kami menjadi tanah yang baik. Sehingga ketika benih firman-Mu disampaikan Tuhan, itu akan segera bertumbuh. Bahkan akan menghasilkan buah. Dan itulah yang akan membuat kami terus merasakan kebahagiaan yang sejati dari Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk setiap hamba-hamba-Mu yang sudah melayani bersama pada hari ini Tuhan. Kami tahu Engkau akan memberkati mereka lebih lagi. Kami bersyukur untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu, yang sudah bersekutu bersama dengan kami. Engkau juga memberkati mereka. Bahkan banyak di antara saudara kami jemaat Tuhan yang tidak bisa mengikuti ibadah ini. Tapi Tuhan, biar Engkau ingatkan mereka akan setiap firman yang sudah mereka terima selama ini Tuhan. Dan firman itu yang akan terus hidup bertumbuh di dalam hati mereka. Supaya mereka tetap menjadi orang Kristen yang kuat, yang tangguh Tuhan. Karena ada Tuhan yang besar yang terus menjaga setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit. Engkau jamah mereka. Bahkan mereka yang sedang ada di rumah sakit, sedang bergumul, sedang dalam pemulihan. Biar Tuhan jamah Tuhan, nyatakan kuasa mujizat-Mu sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami Pak Jokowi bersama dengan wakil menteri-menteri yang ada, semua tenaga TNI, Polri Tuhan, semua tenaga medis yang harus mengabdi untuk membantu mereka yang sakit. Kami berdoa biar tangan Tuhan yang kuat menopang, memberikan hikmat kepada mereka. Terima kasih buat kota Semarang. Engkau juga luputkan kota ini dari segala malapetaka yang ada Tuhan. Bersegeralah Tuhan, supaya kami umat-Mu segera bisa beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan untuk hari ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami Tuhan. Mari kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biar berkat dari Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kebahagiaan yang sejati mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener gak bos? Ya benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Pengumuman Ibadah Raya Minggu GBT KO Tirtoyoso akan diaktifkan kembali pada tanggal 5 September 2021. Ibadah disertai perjamuan kudus. Ibadah Raya Minggu GBT KO Tirtoyoso akan dibagi menjadi 3 sesi. Ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10 pagi, ibadah ketiga pukul 4 sore. Jemaat diharapkan datang beribadah sesuai dengan sesi ibadah seperti biasanya. Tidak disarankan untuk datang beribadah pada jam dan sesi ibadah yang berbeda.
menghimbau kepada jemaat untuk dapat melakukan vaksinasi COVID-19 minimal 1 kali demi menjaga diri Anda dan juga orang lain dari COVID-19 pada saat beribadah bersama di gedung gereja. Jemaat yang datang beribadah wajib untuk memakai double masker, masker medis, dan masker kain demi kebaikan Anda bersama. Ibadah raya minggu depan sementara akan dijalankan secara online pukul 8 pagi melalui tayangan YouTube. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dapat memberikan persembahan online melalui QR Code yang tertera atau bisa membuka link QR Code di deskripsi di bawah. Atau Anda juga bisa membawa persembahan Anda ke gereja melalui Bapak Rio. Demikianlah pengumuman sepekan. Mohon untuk menginfokan pengumuman ini kepada jemaat lainnya. Tuhan Yesus memberkati.